Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-50, 51 dan 52 dari surah Al-Anfal, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Perang Badar. Yang akan disebutkan di dalam 3 ayat ini adalah tentang sunnatullah, ketetapan Allah ke atas orang-orang yang kafir kepada Allah, yaitu ketetapan Allah yang diberlakukan ke atas mereka adalah mereka itu pasti akan disiksa. Setiap orang yang kafir, yang menolak kebenaran, itu adalah suatu perbuatan yang buruk dan tercela, dan itu adalah kemaksiatan atau kejahatan, itu adalah kezaliman, maka siksaan Allah ke atas mereka. Jadi setiap yang berbuat jahat pasti akan menerima siksaan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Kaum musyrik Mekah, kaum Quraisy yang kafir kepada Allah, yang mereka keluar dari kota Mekah kemudian memerangi Rasulullah dan orang-orang beriman dan bertemu di Badar pada waktu perang Badar, mereka ini adalah orang-orang yang kafir, menolak kebenaran. Maka karena kejahatan yang mereka lakukan itu, Allah tetapkan siksaan ke atas mereka. Di dalam ayat yang ke-50 diterangkan bahwasanya siksaan Allah ke atas mereka adalah berupa pukulan dari malaikat. Jadi Allah memerintahkan malaikat supaya memukul orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah dan para sahabat di Badar. Jadi para malaikat memukul mereka, memukul wajah-wajah mereka, dan juga memukul punggung mereka, belakang mereka. Jadi bahagian hadapan dipukul dari tubuh mereka, bahagian belakang pun juga dipukul. Khususnya lagi ketika nyawa mereka dicabut dari badan mereka, yaitu ketika sakaratul maut berlaku. Jadi ketika mereka akan mati, maka disiksalah mereka siksaan yang dahsyat dari malaikat, yaitu berupa pukulan. Kemudian juga dikatakan kepada mereka, itu adalah siksaan di dunia, dan kamu nanti akan disiksa pula di akhirat, yaitu siksa api neraka. Jadi nanti mereka akan disiksa lagi di akhirat dengan siksaan api neraka. Jadi orang-orang kafir itu disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Itu adalah ketetapan Allah. Itu adalah sunnatullah.
Mengapa Allah tetapkan siksaan ke atas mereka? Sebabnya adalah karena telah melakukan kejahatan. Kejahatan yang mereka lakukan adalah menolak kebenaran. Bukan hanya menolak kebenaran, tetapi juga memerangi orang-orang yang menjalankan, mengamalkan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran. Jadi ketika mereka memerangi orang-orang yang menyampaikan kebenaran, yang mengamalkan kebenaran, dan itu adalah kejahatan, maka ketetapan Allah ke atas mereka adalah siksaan. Khususnya adalah siksaan ketika nyawa mereka dicabut dari badan mereka. Apabila seperti itu berlaku pada masa dahulu, yaitu kepada orang-orang musyrik Mekah, begitu juga lah yang akan berlaku pada masa sekarang. Karena kalau sunnatullah disebut sunnatullah, maka bermakna ia adalah yang senantiasa diberlakukan oleh Allah di sepanjang masa, dari dahulu hingga sekarang sampai kapanpun. Maka yang akan diterima oleh orang-orang musyrik pada masa sekarang sama seperti pada masa dahulu. Ketika nyawa mereka dicabut, mereka akan dipukul oleh malaikat. Dari bahagian hadapan mereka dipukul, yang bahagian belakang pun juga akan dipukul. Jadi dari depan, dari belakang. Artinya kalau manusia itu badannya terdiri dari muka dan belakang, bermakna seluruh tubuhnya itu akan dipukul oleh malaikat. Disebut di sini wajah dan punggung. Nah, ini adalah sebagai mewakili tubuh itu secara keseluruhan. Kemudian apabila Allah berlakukan siksaan itu ke atas orang-orang kafir, apakah Allah yang memberlakukan siksaan itu disebut kezaliman? Tidak, karena Allah memberlakukan itu ke atas orang-orang yang jahat, ke atas orang-orang yang melakukan pelanggaran, kemaksiatan, dan perbuatan mereka adalah perbuatan yang tercela, yaitu memerangi orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman. Karena perbuatan mereka itu perbuatan yang tercela, maka mereka itu adalah layak untuk menerima siksaan, dan itulah dia keadilan Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah menyiksa orang yang jahat, bukan berarti Allah itu zalim ke atas mereka, tetapi itulah dia keadilan Allah ke atas mereka. Kemudian ditegaskan lagi dalam ayat yang ke-52, 3 ayat yang akan kita pelajari ini. Di ayat yang ketiga itu diterangkan bahwasanya apa yang berlaku ke atas orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari kalangan kaum Quraisy pada masa dahulu sebenarnya juga sudah pernah berlaku sebelumnya, yaitu ke atas Fir'aun dan pengikutnya. Maka ia akan juga terus berlaku sampai masa yang akan datang. Maka sebenarnya apabila demikian kesudahan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang memerangi kita, maka sepatutnya kita tidak sepatutnya merasa lemah, merasa tidak berdaya di hadapan mereka, karena kesudahan mereka itu akan disiksa oleh Allah. Jadi Allah yang akan menghadapi mereka sebenarnya. Kita ini sebenarnya adalah untuk menjalankan perintah Allah yang kebaikannya nanti kembali kepada diri kita sendiri. Adapun tentang mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, membinasakan mereka, menyiksa mereka, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah urusan itu kepada Allah. Apa yang mesti kita pikirkan sekarang adalah kita mesti memerangi mereka yang telah memerangi kita semampu kita, dan jangan pernah merasa lemah, apalagi merasa putus asa, karena sebenarnya kita berperang bukan hanya dengan diri kita sendiri, tetapi juga bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang siksaan Allah ke atas orang-orang kafir, khususnya adalah ketika nyawa mereka dicabut dari badan mereka, seperti yang pernah berlaku ke atas kaum Quraisy
di Badar ketika bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan orang-orang beriman yang dipimpin oleh Rasulullah dan pasukan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum kita pindah ke tafsir, ke penjelasan ayat, kita akan baca terlebih dahulu ayat, kemudian kita terjemahkan secara harfiah supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat ini dan akan lebih mudah lagi nanti insya-Allah dalam memahami kandungan maknanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bidzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah berfirman, walau tara, walau dan kalau tara, kamu melihat. Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Dan kalaulah kamu wahai Muhammad melihat, ketika yatawaffa, mewafatkan, alladzina kafaru, orang-orang kafir, mewafatkan orang-orang kafir. Siapa yang mewafatkan? Al-malaikatu, malaikat. Oh, malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir, oh berarti ketika itu sakratul maut, yaitu ketika itu nyawa akan dicabut dari badan. Yadribuna, memukul. Para malaikat itu memukul wujuhahum, wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang kafir tersebut. Wa adbarahum, dan belakang mereka, punggung-punggung mereka. Wadzuku, dan rasakanlah. Oh, malaikat itu juga mengatakan kepada orang-orang kafir, rasakanlah wahai orang-orang kafir, azabal hariq, azab api neraka yang membakar. Oh, jadi ada berupa perbuatan malaikat, ada berupa perkataan malaikat. Perbuatan malaikat, malaikat memukul. Perkataan malaikat mengatakan kepada mereka, rasakan azab api neraka nantinya. Kita baca dari awal ayat. Dan kalaulah kamu melihat wahai Muhammad, ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir, malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka, dan malaikat berkata, rasakanlah olehmu azab api neraka yang membakar. Oh, berarti ini adalah kejadian yang sangat mengerikan, kejadian sakratul maut yang sangat mengerikan. Mengerikan karena malaikat memukul tubuh orang-orang kafir, kemudian mengatakan kepada orang kafir bahwasanya api neraka menanti mereka. Ayat berikutnya, zalika bima qaddamat aydikum. Zalika, yang sedemikian itu maknanya pukulan malaikat dan juga perkataan malaikat itu, yaitu yang menakutkan, membuat mereka menjadi takut. Apa sebabnya? Bima, disebabkan apa-apa, qaddamat, yang telah dikerjakan, aydikum, oleh tanganmu. Yang sedemikian itu yaitu api neraka yang akan membakar nantinya, kemudian sakratul maut yang dahsyat itu adalah disebabkan karena perbuatan tangan kamu yang jahat, yaitu memerangi orang-orang beriman, menolak kebenaran.
Wa anna Allah, wa anna, dan sesungguhnya Allah laisa, tidaklah, bizallamin, zallam yang zalim, lil abid, terhadap hambanya, tidaklah yang zalim terhadap hambanya. Artinya Allah tidak berlaku zalim, tidak berlaku aniaya terhadap hambanya. Siapa yang berlaku aniaya? Hamba itu sendiri. Hamba itu yang menzalimi dirinya sendiri. Allah menzalimi manusia? Tidak. Allah menyiksa manusia? Ya, Allah menyiksa manusia disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, dan itu adalah keadilan Allah. Demikian itu adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu, dan sesungguhnya Allah tidaklah berlaku aniaya terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi kita ulang berkali-kali supaya lebih mantap lagi, lebih mendalam lagi, atau lebih kuat lagi pemahaman kita terhadap kandungan ayat. Ayat berikutnya, kada'bi ali Fir'aun, ka seperti, da'bi keadaan, ali pengikut Fir'aun. Kalau disebut pengikut Fir'aun, termasuk Fir'aunnya sekali. Ya, termasuk Fir'aun. Maka dalam terjemahannya, seperti keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Walladzina min qablihim, walladzina, dan orang-orang yang min qablihim, yang datang sebelum mereka, sebelum Fir'aun. Siapa sebelum Fir'aun? Ya, kaum Ad, kaum Samud yang menentang Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kesudahan-kesudahan mereka itu? Dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana juga Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Begitu jugalah kesudahan kaum Quraisy yang menentang kebenaran, menentang Rasulullah. Begitu jugalah kesudahan manusia yang kafir pada hari ini yang menentang kebenaran. Jadi ini adalah sunnatullah. Apa sebabnya? Sebabnya sama, yaitu semuanya dari dahulu hingga sekarang kafaru, mereka itu mengkafiri atau mengkufuri atau menolak bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Fa akhadhahum, maka disiksalah mereka oleh Allah. Maka Allah menyiksa mereka bidzunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Jadi Allah menyiksa mereka adalah karena mereka berdosa. Inna, sesungguhnya Allah qawiyyun, maha kuat, syadidul iqab, lagi amat dahsyat siksaannya. Allah maha kuat, tak ada siapa yang bisa menghalang Allah yang akan menyiksa, dan amat dahsyat siksaannya, tidak akan tertanggungkan oleh manusia. Manusia tak mampu menanggungnya, karena siksaan yang ditetapkan ke atas mereka itu terlalu hebat, terlalu berat, terlalu kuat untuk mereka tanggung. Mereka adalah manusia yang lemah, yang memiliki kekuatan yang terbatas, sementara Allah yang menyiksa, yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Seperti keadaan Fir'aun dan pengikutnya dan orang-orang yang sebelumnya, mereka itu mengkafiri ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah maha kuat, lagi dahsyat siksaannya. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang siksaan Allah ke atas orang-orang kafir. Apabila ayat ini berada di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah perang Uhud, perang Badar, dan dalam perang Badar itu yang dimaksudkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah kaum Quraisy, maka ayat-ayat ini menerangkan tentang pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa perang Badar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang kafir dalam perang Badar. Dan penyiksaan itu dalam ayat ini digambarkan, diterangkan
dijelaskan sangat dahsyat sekali, yaitu berupa malaikat memukul wajah orang-orang kafir, bahagian depan dari tubuh mereka, dan juga memukul punggung orang-orang kafir, yaitu bahagian belakang dari tubuh mereka. Jadi mereka itu dipukul oleh para malaikat, kemudian juga dikatakan kepada mereka perkataan yang membuat mereka menjadi takut, yaitu mereka akan dinanti oleh api neraka yang akan membakar. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya apa yang berlaku ke atas orang-orang kafir itu adalah disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut, dan itu adalah keadilan Allah. Jadi jangan difahami Allah berlaku zalim ke atas manusia. Tidak, manusia itu sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Perumpamaan kaum Quraisy itu sama seperti Fir'aun dan pengikutnya dahulu, yaitu sama-sama kafir kepada Allah. Yang kafir kepada Allah, menentang kebenaran, bahkan memerangi kebenaran, memerangi pejuang kebenaran, berkesudahan dengan kebinasaan, yaitu kebinasaan dengan siksaan dari Allah. Dan Allah yang menyiksa itu maha kuat, lagi maha hebat siksaannya. Nah, inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi gambaran awal sudah dapat secara ringkas. Sekarang kita ingin menikmati 3 ayat ini melalui penjelasan yang lebih panjang. Kita mulai dari pangkal ayat yang ke-50. Walau tara, dan kalaulah kamu melihat. Kalau kamu melihat, kalau disebut kalau berarti andaian. Apabila disebut andaian berarti berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Artinya tidak berlaku di sini. Tara, kamu melihat, tidak berlaku Nabi Muhammad itu melihat. Kalaulah kamu melihat, tapi Nabi Muhammad tidak melihat. Kalau Nabi Muhammad melihat seperti yang diceritakan dalam ayat ini, Nabi Muhammad akan melihat kejadian yang sangat mengerikan. Tetapi kejadian yang sangat mengerikan itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu melihat wahai Muhammad, mengerikan sekali. Tetapi kejadian yang berlaku, malaikat memukul itu Allah sembunyikan, kamu tak melihatnya. Tapi kalau kamu melihat, kamu akan melihat suatu kejadian yang sangat mengerikan. Jadi kata kalau di sini menerangkan bahwasanya kejadian itu berlaku, tetapi Nabi Muhammad tidak melihatnya. Andaikan Nabi Muhammad melihatnya, ini adalah kejadian yang sangat mengerikan. Pada hari ini juga begitu. Sekarang ini terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Di mana? Di Suriah umpamanya, di Afghanistan. Hanya saja kita tidak berada di sana. Tetapi apakah berlaku apa yang diceritakan dalam ayat ini ke atas mereka, musuh Islam yang memerangi umat Islam di sana? Ketika nyawa mereka dicabut di medan perang, ya, para malaikat itu memukul wajah mereka dan punggung mereka, tubuh mereka. Para malaikat memukul mereka. Tetapi pejuang-pejuang di sana, nampak tidak malaikat itu memukul badan orang-orang kafir? Tidak. Andaikan para pejuang kita di sana melihat para malaikat memukul, maka mereka akan melihat kejadian yang sangat mengerikan. Jadi rupanya ada yang tidak terlihat, tetapi tidak terlihat itu bukan bermakna tidak ada, hanya saja tidak diperlihatkan disebabkan karena kedahsyatan yang berlaku kedahsyatan yang berlaku di dalam hidup atau dalam sakratul maut yang dijalani oleh orang-orang kafir itu.
Dan ini perlu kita percayai, kita imani, karena ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan lau yang ada di pangkal ayat menerangkan tentang kejadian malaikat memukul itu berlaku. Tetapi kalau di sini dibawa kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad melihat malaikat itu memukul? Tidak. Apa sebab? Sebab ayat ini menggunakan perkataan lau. Kalaulah kamu melihat. Kalau kamu melihat, kalau Allah bukakan dinding kegaiban itu untukmu wahai Muhammad, niscaya kamu akan melihat. Tapi Nabi Muhammad melihatnya? Tidak. Nah, ini perkataan lau yang ada di pangkal ayat. Tapi meskipun Nabi Muhammad tidak melihatnya, dan pada hari ini kita juga tidak melihatnya, bukan berarti tidak berlaku. Berlaku. Sebab Allah memberitahukan seperti itulah sunnatullah yang ditetapkan ke atas orang-orang kafir, yaitu Allah utus malaikat untuk memukul mereka ketika nyawa mereka dicabut dari badan mereka. Walau tara, kalaulah kamu wahai Muhammad melihat. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kata kamu melihat di sini tidak hanya dibawa kepada Nabi Muhammad, juga boleh dibawa kepada siapa saja. Kalau ayat ini kita baca sekarang, kita bisa membawanya juga kepada diri kita sendiri. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya ayat ini memang apabila dibawa kepada perang Badar dahulu, yang dimaksudkanlah Nabi Muhammad. Tetapi ayat ini tidaklah spesifik menerangkan tentang perang Badar, karena penyampaiannya berbentuk umum. Apabila berbentuk umum, maka boleh juga difahami makna kamu melihat di sini, siapa saja kamu ini, yaitu termasuk kita pada hari ini. Kalau kamu melihat, wahai umat Islam yang ada pada hari ini, kalau kamu melihat, Allah bukakan pintu kegaiban kepadamu, Allah angkat dinding penghalang antara kamu dengan perkara gaib yang berlaku, niscaya kamu akan melihat dengan mata kepalamu bagaimana malaikat itu memukul orang-orang kafir yang sedang dicabut nyawanya di medan perang itu. Tapi kita tak nampak, ya, tak nampak. Apa sebab? Sebabnya Allah menyembunyikan perkara itu sebagai ujian bagi diri kita, percaya atau tidak dengan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada hikmah yang lain lagi mengapa Allah menyembunyikannya. Oh, jadi kesudahan orang kafir ini buruk sekali. Ketika kematiannya sangat mengerikan. Dan kalaulah kamu melihat, tara di sini fi'il mudhari, karena kejadian ini kejadian pada masa dahulu dalam perang Badar, kemudian didahului oleh lau, kalaulah, maka ulama tafsir menyebutkan tara di sini fi'il mudhari, tetapi yuqsadu bihi madiyan, yaitu yang dimaksudkan adalah fi'il madhi, telah berlaku. Kalaulah kamu melihat pada masa berlakunya perang itu dahulu, ketika yatawaffal ladzina kafarul malaika, ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Ketika malaikat mencabut nyawa, al-malaikah di sini jamak. Berarti malaikat yang mencabut nyawa ini satu malaikat atau banyak malaikat? Maka dalam kajian akidah disebutkan ada malaikat yang ditugaskan pencabut nyawa, namanya Israil. Kul yatawaffakum malakul maut. Malak, bukan malaikah, malakul maut. Ingatlah ketika malaikat maut mencabut nyawamu, satu saja malaikatnya, yaitu Israil. Tapi dalam ayat ini dalam bentuk jamak al-malaikah. Maka ulama pun menerangkan bahwasanya malaikat maut yang bernama Israil itu diberikan oleh Allah pengikut-pengikutnya, penolong-penolongnya, teman-temannya, untuk sama-sama mencabut nyawa manusia. Jadi boleh jadi yang mencabut nyawa itu adalah malaikat maut itu sendiri, Israil, atau juga malaikat maut memerintahkan
memerintahkan sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Maka boleh jadi yang mencabut nyawa manusia itu satu malaikat, boleh juga banyak malaikat. Maka jangan heran kalau ada yang mati di satu tempat itu bukan satu, tapi banyak. Umpamanya ada 500 mati dalam waktu yang sama. Umpamanya ketika tsunami berlaku beberapa tahun yang lalu, dalam waktu yang sama berapa yang mati? Oh, banyak sekali yang mati. Apakah satu malaikat yang mencabut nyawa mereka? Tidak, boleh jadi malaikat itu banyak. Tapi kalau satu malaikat pun bisa juga berlaku. Bisa, kematian itu bisa berlaku dengan satu malaikat, karena Allah telah memberi kuasa kepada satu malaikat untuk melaksanakan pekerjaan mencabut nyawa itu. Meskipun mencabut nyawa ramai manusia, susah bagi malaikat untuk menyambut nyawa ribuan atau jutaan manusia. Tidak, karena Allah telah memberi kuasa kepada mereka. Dengan kuasa yang ada pada mereka, semua pekerjaan itu mudah untuk dilakukan. Karena ada juga yang heran, ini nampaknya malaikat maut ini berkeliaran aja tempat ini. Hari ini di sini pagi, siang di sini karena ada kematian. Berarti malaikat maut itu keliling terus. Kalau mati banyak macam mana dalam waktu yang sama? Mulai dia bingung, karena dia memahami yang mencabut nyawa itu satu, kemudian difahami sama seperti manusia menjalankan tugas. Kalau manusia menjalankan tugas satu dia bisa, tapi menjalankan tugas dua mulai susah. Menjalankan tugas banyak tak bisa lagi. Maka jangan fahami malaikat menjalankan tugas seperti manusia menjalankan tugas. Nah, dalam ayat ini yang mencabut nyawa manusia itu adalah para malaikat. Tetapi ada ulama tafsir menyebutkan boleh juga yang mencabut nyawa di sini bukan para malaikat tapi Allah langsung. Maka ayat itu diberhentikan di kafaru. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru. Sampai di situ. Ingatlah dan kalaulah kamu melihat ketika Allah mewafatkan orang-orang kafir. Karena dalam ayat yang lain Allah juga menyebut bahwasanya yang mewafatkan manusia itu adalah Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dalam ayat ini disebut yang mewafatkan itu Allah. Nah, apabila memahami Allah sebagai yang mewafatkan, maka al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka. Berarti gambarannya adalah Allah mencabut nyawa orang-orang kafir. Dalam waktu yang sama malaikat-malaikat pula memukul badan orang-orang kafir. Jadi nyawa orang kafir dicabut oleh Allah, badan orang kafir dipukul oleh malaikat. Jadi ada Allah, ada malaikat sekali ketika nyawa orang-orang kafir itu dicabut dari badan mereka. Ini hebatnya ayat Al-Quran, dan ini baru dapat kita lihat melalui tafsirnya. Jadi boleh difahami Allah yang mewafatkan, boleh juga difahami malaikat yang diwafatkan. Apakah ada pertentangan di sini? Tak ada pertentangan. Apa sebab? Sebab kalaupun malaikat yang mewafatkan, atas perintah siapa? Atas perintah Allah juga. Karena malaikat itu tidak akan mungkin melakukan perbuatan kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah membantah apa yang diperintahkan kepada mereka untuk dijalankan. Dan kalaulah kamu melihat ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir, atau ketika Allah mewafatkan orang-orang kafir, malaikat memukul wajah-wajah mereka. Mengapa wajah di sini? Mengapa tak sebut badan saja di sini? Disebut wajah di sini menerangkan bahwasanya kejadian itu dahsyat. Dari mana kita tahu kejadian itu dahsyat? Sebab
biasanya di dunia ini wajah itu adalah yang dihindari untuk dipukul. Orang tua untuk mendidik anak, apabila tak bisa lagi dinasihati, diperingatkan, maka boleh memukul anak. Umur 7 tahun disuruh salat umpamanya, kemudian umur 10 tahun disuruh salat, kemudian tak mau salat juga, sudah boleh dipukul. Tapi hendaklah dihindari bahagian wajah. Nah, wajah ini dihindari untuk dipukul. Tetapi orang-orang kafir pula, wajah itu betul yang dipukul. Jadi dihindari untuk dipukul pada waktu kita ini sekarang menjalani hidup ini. Tetapi ketika kematian nanti, ke atas orang-orang kafir, yang dihindari untuk dipukul itu yang dipukul oleh para malaikat. Menerangkan bahwasanya ini kejadian yang memang untuk menyiksa dan mengazab mereka. Kemudian digunakan kata wajah karena biasanya yang paling mulia itu pada manusia adalah wajah manusia. Dan wajah itu adalah yang mewakili badan manusia. Maka biasanya kalau foto kita untuk mewakili badan kita itu yang difoto apa? Wajah atau tangan? Nah, wajah sebagai yang mewakili. Nah, disebut wajah di sini sebagai yang mewakili tubuh, maknanya tubuh mereka itu semua dipukul oleh Allah. Yang paling mulia dipukul, yaitu wajah mereka, wajah orang-orang kafir. Wa adbarahum, dan belakang mereka, punggung mereka. Jadi punggung mereka, mana yang bagian belakang? Kepala bagian belakang dipukul, badan bagian belakang dipukul, punggung bagian belakang dipukul. Jadi di muka dipukul, di belakang pun dipukul. Artinya seluruh tubuh mereka itu dipukul. Dan yang memukul malaikat. Beda antara yang memukul manusia dengan yang memukul malaikat. Kalau manusia memukul dengan kekuatan yang terbatas, karena manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Tapi kalau malaikat yang memukul dengan kekuatan dari sisi Allah, maka pukulan malaikat amat dahsyat. Dan itulah yang diterima oleh orang kafir ketika mereka mati, ketika mereka dicabut nyawa di medan perang. Jadi dahsyat sekali ya ketika orang-orang kafir itu menjalani kematian. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yadribun ini fi'il mudhari menerangkan bahwasanya para malaikat itu bukan memukul sekali, tapi memukul berkali-kali sampai mereka mati. Subhanallah. Karena kata yadribun ini fi'il mudhari yadullu 'ala al-istimrar, menerangkan tentang perbuatan dilakukan secara berterusan. Jadi terus menerus malaikat memukul berkali-kali. Dahsyat. Sekarang untuk merasakan dahsyatnya, mungkin kita melihat orang-orang beriman yang ditawan oleh orang-orang kafir. Biasanya orang kafir itu tidak berperi kemanusiaan, yaitu memukul orang-orang beriman. Wajah mereka dipukul, kepala mereka ditumbuk, kemudian mereka diterajang dengan kaki, mereka dipijak, bukan di depan saja, di belakang juga. Kita lihat dalam film-film yang ditayangkan, dipertontonkan kepada kita. Itulah kejahatan yang dilakukan oleh musuh Islam terhadap umat Islam. Umat Islam dilarang untuk menganiaya tawanan, tetapi musuh Islam berbangga menganiaya umat Islam ketika mereka ditawan. Nah, keadaan seperti ini Allah hibur orang-orang beriman itu. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu sedih. Apa yang berlaku ke atasmu itu sebenarnya juga Allah memberlakukan ke atas musuhmu itu, yaitu ketika musuhmu itu dicabut nyawanya. Jadi terhiburlah hati kita ini, yaitu andaikan kita ini tidak karena kita tidak diperbolehkan untuk menganiaya musuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan siksaan ke atas musuh, seperti mana, bahkan lebih lagi,
seperti mana yang dilakukan oleh musuh ke atas kita, bahkan lebih lagi seperti yang dilakukan oleh musuh ke atas diri kita. Biar Allah sajalah yang membalas kejahatan mereka itu. Wadzuqu azabal hariq, dan rasakanlah, malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir, dan rasakanlah. Biasanya kata rasakanlah, zuku, az-zauq, biasanya kata rasakanlah ini kaitannya dengan makanan. Rasakanlah lezatnya makanan ini. Biasanya makanan yang lezat itu kita akan merasakannya dengan apa? Dengan lidah kita. Kita cicipi, oh lezat betul lah makanan ini. Biasanya kata rasakanlah ini untuk makanan yang lezat. Tapi dalam ayat ini pula, wadzuqu azabal hariq, dan rasakanlah api neraka yang membakar. Oh, ini tak sesuai sebenarnya ini. Tidak sesuai. Sebenarnya bukan zuku, rasakanlah. Karena kata rasakanlah ini untuk makanan yang lezat, untuk sesuatu yang nikmat. Tapi ini adalah api neraka yang membakar, menyengsarakan, yang membuat menderita. Ini namanya litahakkum atau lilistihza, untuk mengolok-olok mereka, untuk menghinakan mereka yang memang hina itu. Sama dengan perkataan dalam ayat yang lain, fabasyirhum, berikanlah berita gembira kepada mereka, bi'azabin alim, dengan azab yang pedih. Berita gembira kok azab yang pedih? Mestinya berita gembira kenikmatan surga. Tapi Allah pula menyebut, berilah berita gembira untuk mereka berupa azab yang pedih. Sebenarnya adalah untuk mengolok mereka, mengejek mereka, menghina mereka, karena memang mereka perlu untuk dihinakan, karena memang mereka adalah orang-orang yang hina. Itu sebagai siksaan Allah ke atas mereka. Dan rasakanlah azab api neraka yang membakar. Azabal hariq, membakar. Api neraka membakar tak sama dengan api dunia membakar. Api dunia ini membakar, panasnya tidak seberapa. Tetapi apabila api neraka yang membakar, panasnya berkali-kali lipat dari api dunia ini. Dan membakar bukan sekali dua kali, tetapi membakar berkali-kali. Setiap kali hangus kulit mereka, Allah akan ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali hangus kulit mereka, Allah ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Kalau di dunia ini sekali saja dibakar, maka kulit ini habis, sudah tak ada lagi. Biasanya kulit yang terbakar itu tidak seperti kulit yang sekarang ini. Biasanya sudah licin dia. Nah, ya biasanya yang sudah licin itu sudah kurang dalam merasa. Sudah kurang. Kalau kita letakkan sesuatu yang panas pun tak begitu terasa, karena kulit itu sudah licin. Alat perasanya sudah berkurang, kuasa merasanya. Tetapi nanti di dalam neraka yang berlaku adalah kulit yang sudah terbakar itu diganti dengan kulit yang baru lagi, sama seperti yang sebelumnya. Maka kekuatan merasa pedih itu tetap sama sepanjang masa, tidak pernah berkurang. Dahsyat. Rasakanlah nikmatnya azab api neraka itu. Betul, nikmat azab api neraka? Tidak. Tapi mengapa dikatakan seperti itu? Untuk menerangkan kehinaan. Sama umpamanya ada orang yang kita suruh dia memakan makanan yang pahit umpamanya. Kemudian kita katakan, nikmatilah manis dan lezatnya makanan yang pahit itu. Makanlah olehmu. Tapi tujuannya itu apa itu? Untuk merendahkan mereka, menjatuhkan mereka. Istihza atau at-tahakkum. Ayat berikutnya, zalika bima qaddamat aydikum. Zalika, itu
Zalika itu kata penunjuk, ismul isyarah. Itu apa yang ditunjuk? Itu apa? Maka ulama tafsir menerangkan itu azab. Nah, azab itu. Azab yang mana yang ditunjuk? Yang sebelumnya adalah malaikat memukul. Nah, itu adalah azab. Kemudian api neraka yang membakar. Nah, itu adalah azab. Azab itu Allah tetapkan ke atas mereka disebabkan karena disebabkan karena bini ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Apa sebabnya? Sebabnya adalah bima qaddamat, apa yang telah dikerjakan aidikum oleh tanganmu. Kamu telah melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, yaitu menolak kebenaran, memerangi orang-orang yang benar. Itu adalah perbuatan yang tercela, maka disebabkan karena perbuatanmu itu siksaan ke atasmu, yaitu malaikat memukulmu, api neraka membakarmu. Tapi dalam ayat ini pula Allah menggunakan kata tangan. Apa-apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Sebenarnya apa-apa yang kamu kerjakan, yang boleh jadi mengerjakannya bukan hanya dengan tangan. Mungkin mulutnya yang bercakap, mungkin kakinya yang menyepak, mungkin badannya yang menghimpit, dan lain sebagainya. Kan banyak bentuk perbuatan yang buruk tercela itu. Tapi mengapa di sini digunakan kata tangan? Maka ulama tafsir pun menjelaskan, karena penggunaan kata tangan ini menerangkan tentang adalah alat tamakun. Mereka ini betul-betul bersengaja melakukan kejahatan, karena kata tangan ini menerangkan makna sengaja. Saya pukul dengan tangan saya nanti, dengan tangan saya sendiri. Bermakna bersengaja dia ingin melakukannya. Perbuatan jahat yang dilakukan dengan bersengaja oleh orang-orang kafir itu padahnya, akibatnya akan membawa kepada siksaan yang akan mereka terima. Perbuatan mereka itu menjadi sebab mereka nanti akan menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bima qaddamat aidikum, disebabkan karena perbuatan yang kamu kerjakan dengan tanganmu. Dengan tangan bermakna mereka mengerjakannya dengan bersengaja, dengan sungguh-sungguh. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah laisa, tidaklah bidzallamin lil abid, tidaklah zalim terhadap hambanya, tidaklah zalim terhadap hambanya. Mengapa begini penghujung ayat ini? Sebab tadi kaitannya dengan siksaan. Mereka disiksa. Siksaan yang mereka terima adalah malaikat memukul mereka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah ini Allah telah melakukan sesuatu yang membuat mereka sengsara, membuat mereka menderita? Apakah ini suatu kezaliman yang mereka terima? Bukan, karena Allah tidak menzalimi hambanya. Lalu siksaan itu mestilah difahami sebagai keadilan Allah. Mereka buat jahat, maka mereka disiksa. Besar kejahatan mereka, maka besar pula siksaan mereka. Kecil kejahatan mereka, kecil siksaan. Tidak melakukan kejahatan, apakah Allah akan menyiksa? Tidak. Jadi siksaan yang Allah tetapkan ke atas manusia itu bukanlah sebagai satu kezaliman, tetapi ialah sebagai suatu keadilan. Bahkan kalau manusia itu mendapat siksaan, itu sebenarnya manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Sebab dia sendiri yang memilih untuk melakukan kejahatan, padahal sebenarnya dia bisa memilih melakukan kebaikan, tapi dia pilih juga melakukan kejahatan. Maka dia sendiri yang memilih kejahatan, maka dia sendiri yang akan menanggung siksaan. Berarti sebenarnya manusia itu yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma zalamahumullah, bukanlah Allah yang menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi diri mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allah tidak berlaku zalim.
Karena Allah telah menetapkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim. Aku tidak melakukan perbuatan zalim. Aku tidak akan memberlakukan kezaliman ke atas siapapun. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta juga kepada manusia, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Kamu pula wahai manusia jangan pula melakukan kezaliman ke atas siapapun. Fala tadzalamu. Maka janganlah kamu saling melakukan kezaliman. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya Allah tidak berlaku zalim. Lalu apabila berlaku siksaan, apabila berlaku siksaan itu adalah karena keadilan Allah, karena yang disiksa itu adalah yang telah melakukan kejahatan. Kemudian ayat berikutnya, kada'bi ali Fir'aun, kada'bi ali Fir'aun, seperti keadaan ali Fir'aun, keluarga Fir'aun atau pengikut Fir'aun. Berarti termasuk Fir'aunnya sekali? Ya, termasuk Fir'aunnya sekali. Jadi orang-orang yang dipukul oleh malaikat ketika nyawa mereka dicabut, keadaan mereka itu adalah seperti keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yaitu ketika mereka dicabut nyawa juga dipukul oleh para malaikat. Jadi rupanya keadaan ketika sakratul maut itu adalah menjalani satu di antara dua. Kalau orangnya adalah orang-orang yang beriman, maka ia akan menjalani balasan kebaikan dari sisi Allah, kenikmatan hidup. Tetapi apabila orangnya itu adalah orang kafir, maka ketika menjalani sakratul maut ia akan menjalani siksaan. Dan siksaan itu adalah seperti dalam ayat ini, berupa malaikat itu memukul tubuh mereka. Maka mereka akan menderita. Hal itu disebabkan karena perbuatan mereka juga selama hidup di dunia. Ketika itu dinampakkanlah kepada mereka tempat mereka nanti di akhirat, yaitu kalau orang beriman tempat mereka di surga, maka mereka pun tersenyum melihat tempat di surga, kemudian merasa nikmat sekali karena diberikan balasan kebaikan. Dalam keadaan seperti itu nyawa dicabut, maka mereka dicabut dalam keadaan suka, senang, bahagia. Tapi orang kafir pula ditunjukkan kepada mereka tempat mereka di neraka. Mereka pula dipukul oleh para malaikat. Dalam keadaan seperti itu nyawa mereka dicabut. Maka bagaimana keadaannya? Bahagia, sengsara, menderita. Dan itu adalah dua keadaan ketika sakratul maut. Satu keadaan yang dialami oleh orang-orang beriman, dan satu lagi keadaan yang dialami oleh orang-orang kafir. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Diberlakukan ke atas kafir Quraisy, diberlakukan ke atas Fir'aun dan pengikutnya, diberlakukan juga ke atas orang-orang sebelum mereka, bahwasanya ditunjukkan kepada mereka siksaan api neraka. Itu dia siksaan api neraka, di situ kamu ditempatkan nanti. Maka mereka pun menjadi takut. Ketika mereka dalam ketakutan, mereka dipukul lagi oleh malaikat, maka mereka pun menjadi menderita. Dan itulah siksaan Allah ke atas mereka. Sebabnya adalah, nah ini yang penting supaya kita berjaga-jaga. Sebabnya adalah kafaru bi ayatillah. Mereka itu kafir kepada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu diturunkan untuk dipercayai, untuk diimani, tapi mereka pula mengkufurinya. Ayat Allah ada dua. Ada ayat Allah yang sudah tertulis sekarang, yaitu Al-Quran, yang diturunkan dahulu kepada Nabi Muhammad, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ada ayat Allah itu berupa ciptaan Allah yang merupakan tanda kekuasaan Allah.
Ini ayat-ayat Allah. Langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, air hujan yang diturunkan. Ini ayat Allah. Kita ingin hujan diturunkan, hujan tak turun-turun. Kita ingin hujan turun itu tidak menyusahkan kita, tapi pula hujannya lebat, kemudian menjadikan bumi kita ini banjir, menyusahkan kita. Ini semua adalah kehendak Allah. Maka semestinya manusia jangan sampai mengkufuri ayat-ayat Allah, menutupi keberadaan Allah, karena ayat-ayat Allah ini menerangkan tentang kebenaran. Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah menerangkan tentang Allah yang mengatur semesta alam. Semestinya membuat manusia untuk tetap terus beriman kepada Allah. Tapi ada manusia yang kafir, ada juga manusia yang kafir, kemudian berbangga dengan kekafiran. Bukan hanya berbangga, memerangi orang-orang yang beriman pula. Ini orang-orang kafir. Kalau sudah seperti itu, fa'akhadhahumullahu bidzunubihim, maka Allah akan menyiksa mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Allah menyiksa mereka. Kata menyiksa di sini Allah menggunakan kata akhadha. Akhadha ini sebenarnya maknanya mengambil. Penggunaan kata mengambil di sini membawa makna tak ada lagi yang tersisa. Habis sudah, mereka tak punya kekuatan lagi. Kekuatan untuk melawan sedikit pun tak ada. Habis. Mampu Fir'aun melawan ketika laut merah itu menenggelamkannya? Tak mampu. Padahal sebelumnya bukan main lagi sombongnya Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, wahai penduduk Mesir. Tak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Dia mengaku dia yang paling tinggi. Allah benamkan dia di tempat yang paling rendah. Bukan di darat, di laut, sampai ke dasar laut yang paling rendah dari permukaan bumi ini. Karena angkuhnya dia merasa tinggi, Allah rendahkan. Bahkan dia juga mengatakan, alaisa li mulku Misra, bukankah aku ini memiliki Mesir? Tajri min tahti al-anhar, mengalir dari bawahku sungai-sungai. Ini mau menyamakan dirinya pula dengan Allah yang memiliki surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aku juga punya surga yang mengalir di bawahku sungai-sungai. Ini dia sungai apa yang ada di Mesir? Sungai Nil. Ini dia sungai Nil mengalir di bawahku. Bukankah aku juga punya kerajaan? Punya surga? Begitulah angkuh dan sombongnya Fir'aun. Tapi bagaimana kesudahannya? Maka kesudahannya adalah binasa. Siapa yang kafir sekarang ini? Pemimpin yang kafir, yang angkuh dan sombong sekarang ini, yang tak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, meninggalkan Al-Quran, bahkan memerangi orang yang mengamalkan Al-Quran. Siapa? Sebut namanya siapa? Ya. Bagaimana nasibnya? Akan sama, karena ini sunnatullah. Percaya tak percaya? Percaya sajalah. Karena ini pemberitahuan dari Allah. Tidak percaya bermakna ada masalah pada keimanan kita. Dan pemberitahuan Allah ini akan menambahkan iman bagi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan akan merubah sikap dan tingkah laku orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang angkuh dan sombong itu. Kesombonganmu mau kamu bawa kemana, wahai orang-orang kafir? Kesombonganmu itu tak ada maknanya di hadapan Allah yang maha berkuasa ke atasmu. Karena Allah yang maha berkuasa ke atasmu itu adalah innallaha qawi. Sesungguhnya Allah yang berkuasa ke atasmu itulah yang maha kuat. Kalau disebut kuat, tak ada siapa yang bisa mengalahkan. Kalau masih ada yang bisa mengalahkan, berarti tak kuat, berarti lemah. Ketika Allah menyebut dirinya kuat, bermakna tidak ada yang bisa mengalahkan, karena kekuatannya lebih hebat dari kekuatan siapapun. Dialah Allah yang maha kuat, syadidul iqab, dan siksaan Allah pun amat dahsyat. Kalau Allah kuat kemudian menyiksa, maka siksaannya dahsyat. Siapa yang bisa untuk menghadapi
Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang bisa, pasti akan kalah, pasti akan celaka dan sangat mudah dibinasakan oleh Allah seperti dibinasakannya kaum-kaum terdahulu. Akankah mendapat pelajaran? Nah, itulah dia ujung dari pengajian ini. Semestinya manusia mendapatkan pelajaran. Orang-orang yang beriman akan menjadikan ini sebagai pelajaran sehingga menambah keimanan mereka kepada Allah. Andaikan mereka menghadapi orang-orang kafir yang angkuh dan sombong, yang dengki, kemudian yang selalu merencanakan jahat terhadap mereka, janganlah mereka risau, sebab mereka bersama dengan Allah Ta'ala yang maha kuat lagi amat dahsyat siksaannya. Jangan risau. Apa sebab? Sebab Allah telah memberlakukan kepada orang-orang yang memerangi orang-orang beriman dahulu pada masa Rasulullah, yaitu kaum Quraisy, kemudian pada masa dahulu yang memerangi Nabi Musa, Fir'aun dan pengikutnya, kemudian juga pada masa Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menentang para nabi, mereka menolak kebenaran, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Maka pada hari ini yang memerangi umat Islam, yang memerangi orang-orang beriman, kesudahan mereka adalah juga kebinasaan. Dan itulah sunnatullah yang ditetapkan ke atas manusia di dunia ini dan tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.